Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas video UAS dengan anggota kelompok, yaitu saya, Muhammad Raihan Amar, dengan NIM 205-250-88. Saya Muhammad Rizal Nuridinata dengan NIM 20525091. Kami dari kelompok 9 memilih tema yaitu contoh proses aplikasi reaksi redox dengan judul aplikasi reaksi redox pada proses pembakaran. Reaksi redox. Reaksi redox adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia. Reaksi redox berkaitan dengan pelepasan atau pengikatan elektron, atom oksigen, dan atom hidrogen. Reduksi. Reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Dapat dikatakan bahwa reduksi adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan oksigen. Reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Contoh reaksi penguraian oksida raksa. HGO solid menjadi Hg liquid plus O2 gas. Oksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Contoh, reaksi pembentukan tembaga oksida 2CO solid ditambah O2 gas menjadi 2CuO solid. Pengaplikasian reaksi redox dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, jika kita melihat lebih dekat, kita mungkin mengamati ratusan reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita. Kita mungkin merasa terkejut dengan fakta bahwa hampir sepertiga dari reaksi kimia yang terjadi di lingkungan termasuk dalam kategori reaksi redox. Reaksi redox mencakup berbagai jenis perubahan kimia yang terjadi di alam. Perubahan kimiawi dapat terjadi secara perlahan, cepat, atau tiba-tiba. Pengaplikasian reaksi redox dalam kegiatan sehari-hari yaitu pada respirasi, pembakaran, fotosintesis, fotografi, pemutih, korosi, pengobatan, dan masih sangat banyak yang lain. Pengaplikasian reaksi redox dalam pembakaran. Pembakaran merupakan contoh klasik reaksi redox dalam kehidupan nyata. Pembakaran bahan organik dan pembakaran hidrokarbon dalam bahan bakar fosil merupakan contoh penting lain dari reaksi redox. Oksigen yang ada di atmosfer berikatan dengan karbon dan hidrogen yang ada dalam senyawa yang dibakar. Selama proses pembakaran, oksigen yang ada di atmosfer berkurang sedangkan nyawa yang dibakar mengalami oksidasi. Reaksi redox pada pembakaran kertas. Reaksi redox pada pembakaran kertas yaitu reaksi redox yang bereaksi dengan zat pengoksida sehingga menimbulkan pelepasan energi panas, termasuk dalam reaksi eksotermis, yaitu reaksinya memiliki hidrokarbon sebagai bahan bakar dan oksigen sebagai indikator produk reaksi tersebut, akan menghasilkan CO2 dan H2O. Reaksi senyawa yang terjadi yaitu CXHY plus O2 menjadi CO2 plus H2O dalam keadaan seimbang. Reaksi redoks pada pembakaran kayu bakar. Ketika kita membuat api unggun dengan membakar kayu kering, maka akan dihasilkan abu, asap, dan gas. Kayu dan abu merupakan dua jenis zat yang sangat berbeda. Zat-zat hasil pembakaran tersebut tidak dapat dikembalikan lagi menjadi kayu. Oleh karena itu, kayu yang dibakar menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat asalnya. Pada proses pembakaran kayu menghasilkan abu. Abu yang terkandung dalam bahan bakar padat adalah mineral yang tak dapat terbakar atau non-BDT yang tertinggal setelah proses pembakaran dan perubahan atau reaksi-reaksi yang menyertainya selesai. Abu berperan menurunkan mutu bahan bakar karena menurunkan nilai kalor di dalam dapur atau dalam generator gas. Abu dapat meleleh pada suhu tinggi, menghasilkan massa yang disebut
slag. Sifat kandungan abu dapat ditandai oleh perubahan-perubahan yang terjadi bila suhunya naik. Reaksi redoks pada pembakaran kayu bakar. T1 sama dengan suhu pada saat abu mulai diformasi. T2 adalah sama dengan suhu pada saat abu mulai lunak. T3 sama dengan suhu pada saat abu mulai mencair. Kalau abu meleleh pada suhu T3 kurang dari 13.000 Celcius, maka abu bertitik leleh rendah. Kalau abu meleleh pada suhu 13.000 C, kurang dari T3, kurang dari 14.250 C, abu bertitik leleh sedang. Kalau abu meleleh pada suhu T3 lebih dari 14.250 Celcius, abu bertitik leleh tinggi. Slag dapat menutup aliran udara yang masuk di antara batang-batang thruster atau kisi dalam ruangan pembakaran, menutupi pertimbunan bahan bakar dan merus dapur, serta abu yang terbawa oleh gas asap mengikis bidang pemanasan ketel. Reaksi redoks pada proses pembakaran kayu bakar. Jenis kayu pada umumnya yaitu mengandung senyawa C6H12O6. Maka jika kayu terbakar terjadi reaksi C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Reaksi redoks pada efisiensi pembakaran karbon pada batu bara. Salah satu metode yang dapat menjadi alternatif ialah pembakaran batu bara menggunakan campuran O2 atau CO2. Keunggulan utama dari metode ini yaitu adanya daur ulang aliran gas keluaran sehingga kandungan CO2 pada aliran tersebut sangat tinggi, mencapai 95%. Dengan kandungan CO2 yang tinggi, proses pemisahan karbon dioksida menjadi lebih mudah dan ekonomis dibandingkan pada pembakaran batu bara konvensional menggunakan udara yang hanya menghasilkan CO2 sekitar 13% pada gas keluaran. Gas keluaran dengan kandungan CO2 sampai 95%, bahkan dapat langsung digunakan untuk Enhanced Recovery atau EOR. Nah, reaksi redoks pada efisiensi pembakaran karbon pada batu bara. Pembakaran batu bara menggunakan campuran O2 atau CO2 yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Reaksi redoks pada efisiensi pembakaran karbon pada batu bara. Batu bara atau fuel dibakar dalam sebuah combustion chamber dengan menggunakan campuran gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen didapatkan dari proses pemisahan nitrogen dan oksigen dari udara dalam sebuah air compression unit. Karbon dioksida sendiri merupakan gas hasil pembakaran batu bara yang kembali dialirkan ke dalam combustion chamber. Aliran recycle karbon dioksida ini menyebabkan peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida yang sangat signifikan di aliran keluar sehingga memudahkan proses pemisahan karbon dioksida itu sendiri. Pemisahan karbon dioksida dapat diselenggarakan menggunakan metode konvensional seperti menggunakan CO2 absorber maupun metode terkini seperti pemisahan dengan membran. Tingginya konsentrasi CO2 di aliran umpan absorber atau membran akan memudahkan proses pemisahan sehingga spesifikasi alat pemisah tidak terlalu memakan biaya besar. Reaksi redoks pada efisiensi pembakaran karbon pada batu bara. Selain kandungan CO2 gas keluaran yang tinggi, metode ini juga mempunyai efisiensi pembakaran karbon yang tinggi. Hasil penelitian Liu 2005 menunjukkan bahwa pembakaran batu bara menggunakan media O2 atau CO2 menghasilkan efisiensi pembakaran karbon yang lebih tinggi dibandingkan pembakaran batu bara konvensional. Hal itu dibuktikan dari kandungan karbon baik pada fly ash maupun bottom ash yang jauh lebih sedikit. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.